Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Let nobody deceive you with empty words, for because of these things, God's wrath comes on the son of obedience. Therefore, do not be partaker with them. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini, hati-hati terhadap kata-kata yang menyesatkan. Hati-hati dengan kata-kata yang menyesatkan. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya berhati-hati dengan kata-kata yang menyesatkan. Artinya waspadalah terhadap kata-kata yang menyesatkan itu. Ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Kata-kata ini bisa merujuk pada ajaran atau pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang atau dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Seringkali di dunia ini kita menghadapi ajaran-ajaran yang hampa, yang sesat, yang menyimpang dari firman Tuhan, yang menyimpang dari dogma gereja, konfesi gereja, yang disampaikan dengan cara menarik, namun kosong dari nilai-nilai rohani. Jadi pada zaman sekarang kita bisa mendengarkan banyak suara di luar sana mengklaim kebenaran. Namun pada kenyataannya mereka membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi dan opini. Dari media sosial, teman-teman, bahkan orang-orang terdekat kita bisa mendengar berbagai pandangan hidup yang terkadang bisa menggoda kita untuk meninggalkan firman Tuhan. Paulus menekankan bahwa kata-kata yang hampa mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang yang tidak taat itu. Jadi kata hampa merujuk pada ajaran yang tidak berbasis pada kebenaran, tapi ajaran yang berbasis pada kesesatan. Disinilah kita akan diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jika ada tanda petik tadi kesesatan atau kata-kata hampa, maka kita akan melawannya dengan firman Tuhan. Kata-kata yang menyesatkan bisa datang dari bentuk ajakan untuk menurut cara dunia yang jauh dari standar Allah. Mungkin kita tidak secara langsung merasakannya, namun lama-kelamaan kita bisa terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang jauh dari Tuhan. Jadi murka Allah bukan berarti hukuman yang segera dijatuhkan, tetapi adalah akibat dari hidup yang jauh darinya. Setelah Paulus mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata hampa atau yang menyesatkan, Paulus juga menegaskan agar kita tidak berkawan dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan setiap orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi lebih kepada menjaga diri agar kita tidak terjebak dalam pola hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hubungan kita dengan orang lain sangat memengaruhi bagaimana kita hidup dan berpikir. Saya ulangi, hubungan kita dengan orang lain akan memengaruhi bagaimana kita hidup dan berpikir. Sehingga kita mengingatkan kita untuk tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh
orang yang jauh dari Tuhan, tapi dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Agar tidak terpengaruh dengan kata-kata yang menyesatkan atau hampa tadi, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjaga hubungan yang benar dengannya. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Pertama, hati-hatilah terhadap kata-kata yang menyesatkan. Hati-hatilah dengan kata-kata yang menyesatkan. Sehingga Paulus menasihatkan kita untuk tidak disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Ini mengacu pada ajaran atau pandangan yang tampaknya kosong, tanpa nilai, yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hatilah terhadap ajaran yang menyesatkan. Jangan tergiur dengan kata-kata yang manis. Jangan tergiur dengan kata-kata yang datang seperti teori, ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama yang kita renungkan dari nas hari ini. Yang kedua yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, kata-kata yang menyesatkan mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita berkata-kata yang menyesatkan, yang hampa, hati-hati. Kau, saya, kita akan mendapat murka Allah. Sehingga Paulus mengingatkan kita agar kata-kata kita janganlah mendatangkan murka Allah. Tapi kata-kata kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sehingga Allah memberkati kita, menolong, menuntun, dan memberi kita keselamatan kekal. Ini berarti bahwa hidup yang jauh dari firman Tuhan, termasuk menerima ajaran yang salah, akan mendatangkan konsekuensi dari Tuhan, yaitu murka Allah. Alkitab sering mengatakan murka Allah dan akan masuk kepada orang-orang yang jauh, atau diterima atau menimpa orang-orang yang jauh dari firman Tuhan. Murka Allah bukanlah hal yang kita alami karena itu adalah akibat dari hidup yang jauh daripadanya. Kalau kita mengatakan, oh aku ini kayak kena murka Allah ya, aku sakit, aku mengalami kegagalan dan sebagainya. Jangan mudah seperti itu memahami murka Allah. Tapi murka Allah itu adalah akibat kehidupan kita yang menjauh dari Tuhan, maka lama-kelamaan hidup kita sesat dan akhirnya kita dimurkai Allah. Maka jauhkanlah dirimu dari ajaran sesat, kata-kata yang kosong dan hampa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berkawan dengan orang yang tidak taat. Jadi jangan berkawan dengan orang yang tidak taat atau orang yang menjauh dari firman Tuhan. Tapi berkawanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Berkawanlah dengan orang-orang yang sering beribadah, berdoa, baca kitab suci, dan yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Sehingga kita tidak juga ikut dalam kesesatan mereka. Tapi orang yang tidak taat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berpotensi menyesatkan kita. Maka jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak taat. Dan bergaullah dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dari teks ini, menjaga hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jagalah hidupmu supaya hidup kita ini tidak pergi kepada orang yang tidak taat. Tapi jagalah hidup kita supaya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dari hari ini? Pertama, berhati-hatilah dengan kata-kata yang menyesatkan. Yang kedua, kata-kata yang menyesatkan mendatangkan murka Allah. Dan yang ketiga, tidak berkawan dengan orang yang tidak taat. Sebaliknya, berkawanlah dengan orang-orang yang taat. Yang terakhir, menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, mendekatkan diri dengan orang yang taat kepada Tuhan, dan berpegang pada kebenaran dan ketetapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami tidak berkawan dengan orang yang tidak taat, berjaga-jaga, berhati-hati dengan kata-kata yang hampa, menyesatkan, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami diajak untuk mendekatkan diri dan berkata-kata yang bermanfaat, yang memuliakan Tuhan, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.